Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai teks narasi. Perkenalkan kami dari 12-3 dan berikut adalah anggota kami. Pertama-tama, kita lihat terlebih dulu pengertian dari teks narasi. Jadi, teks narasi adalah suatu bentuk tulisan atau cerita yang berisi rangkaian peristiwa atau kejadian yang disusun secara kronologis atau berdasarkan alur cerita tertentu. Teks narasi biasanya akan mengandung karakter, latar tempat, konflik, dan penyelesaian yang mengikuti pola tertentu. Tujuannya untuk menyampaikan pesan atau makna tertentu kepada pembaca atau pendengar. Selanjutnya, akan dibahas mengenai fungsi dari teks narasi. Fungsi yang pertama dari teks narasi adalah memaparkan kisah melalui rangkaian cerita untuk menghibur pembaca. Yang kedua, teks narasi berfungsi untuk memperluas pengetahuan pembaca. Dan yang terakhir, teks narasi berfungsi untuk menyampaikan amanat melalui perwatakan tokoh atau kejadian. Di sini kita bahas juga mengenai ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, memiliki beberapa peristiwa, masalah, atau konflik sebagai puncak dari teks narasi. Yang kedua, menggunakan unsur-unsur teks seperti tokoh, latar, alur, tema, karakter, dan sudut pandang. Yang ketiga, menyajikan suatu cerita secara urut atau kronologis. Dan yang terakhir, memiliki struktur teks narasi. Lalu, ada unsur-unsur apa saja di dalam teks narasi? Yang pertama, ada unsur tema, yang dimana merupakan gagasan pokok atau ide pikiran dari teks narasi. Yang kedua, ada unsur latar, yaitu keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dari peristiwa. Yang ketiga, ada unsur penokohan, yaitu penggambaran watak untuk tokoh-tokoh dalam teks narasi. Selanjutnya, yang keempat ada unsur alur, yang dimana merupakan rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan sebab akibat. Dan yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam menuangkan kisahnya. Setiap teks pasti memiliki struktur, begitu pula dengan teks narasi. Struktur teks narasi dibagi menjadi 4. Yang pertama dimulai dengan orientasi. Orientasi merupakan bagian awal pengenalan terhadap cerita mengenai tokoh yang terlibat, latar belakang tempat, dan waktu kejadian. Pada narasi fiksi, seringkali ditandai dengan kalimat seperti pada suatu hari atau pada zaman dulu, sedangkan pada narasi non-fiksi berfungsi untuk menjelaskan masalah yang akan dibahas. Yang kedua dilanjuti dengan komplikasi. Komplikasi merupakan tahap awal atau awal mula dari masalah atau konflik pada cerita. Komplikasi memiliki klimaks atau puncak pada setiap komplikasi. Dari komplikasi ini juga kita akan mengetahui sifat karakter dari respon setiap karakter pada komplikasi. Yang ketiga dilanjuti dengan resolusi. Resolusi merupakan bagian penyelesaian masalah dari komplikasi yang ada sebelumnya. Di sini, biasanya para tokoh akan berusaha untuk menyelesaikan masalah yang ada sehingga masalah bisa mereda. Dan yang terakhir, teks narasi ditutup dengan koda. Koda adalah tahap penutup teks yang memuat pesan moral atau amanat dari kisah yang diceritakan. Tahap ini opsional, di mana penulis tidak wajib memasukkannya dalam teks narasi yang dibuatnya. Teks narasi juga ada jenisnya loh. Yang pertama ada jenis informatif atau ekspositoris. Tujuannya untuk menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Selanjutnya, ada jenis artistik, yaitu menceritakan peristiwa yang bertujuan memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Cerita dapat berupa fiksi atau non-fiksi dengan bahasa figuratif atau kiasan. Berikut adalah contoh dari teks narasi jenis inspiratif. Berikut adalah contoh dari teks narasi jenis sugestif.
Berikut adalah contoh dari teks narasi jenis artistik. Berikut adalah contoh dari teks narasi fiksi dan non-fiksi. Dan hal terakhir yang akan dibahas dalam video ini adalah mengenai kaidah kebahasaan dalam teks narasi. Yang pertama, teks narasi biasanya menggunakan kata kiasan atau metafora. Contohnya seperti, raja itu berhati batu. Yang kedua, teks narasi menggunakan kata kerja transitif atau kata kerja yang dilengkapi objek dan kata kerja intransitif atau kata kerja yang tidak dilengkapi objek. Contoh dari kata kerja transitif adalah dia menulis surat. Sedangkan, contoh dari kata kerja intransitif adalah saya berlari cepat. Yang ketiga, teks narasi menggunakan kata beda, kata sifat, frasa, atau klausa. Contoh dari kata benda adalah rumah, meja. Lalu, contoh dari kata sifat adalah baik, aktif. Lalu, contoh dari frasa adalah gunung tinggi. Sedangkan, contoh dari klausa adalah ibu memasak. Dan yang terakhir, teks narasi menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Contohnya adalah lalu, sejak, sampai, kemudian, awalnya, semenjak. Berikut adalah sumber yang kami pakai untuk mencari informasi mengenai teks narasi. Sekian dan terima kasih telah menonton.